Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pengoptimalan petugas pemilu dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Juliana, akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan juga Bro Rusman, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah ini ada pembahasan yang cukup menarik di segmen sebelumnya dengan Ibu Juliana bahwa ada perbedaan antara informasi hoax, disinformasi, misinformasi, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari informasi publik yang coba dilakukan oleh pemerintah dalam hal Sirekap ini, Bu, ini maksudnya apa nih? Jika masyarakat melihat informasi tersebut dan ternyata berbeda dari apa kenyataannya, contoh seperti inilah, misalkan di TPS sekian misalnya, di kecamatan A, kelurahan A, di satu tempat lah intinya. Ada masyarakat yang melihat Sirekap, ternyata berbeda dengan hasil perhitungan yang sebenarnya. Nah ini masuk kriteria apa nih, Bu? Misinformasi kah atau informasi hoax yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Jangan-jangan. Seperti apa, Bu? Kalau Sirekap tadi sebenarnya kan keterkaitannya sama teknologi ya. Jadi mungkin saya kurang paham, nanti mungkin bisa dijelaskan ya terkait dengan teknologi informasi. Itu karena kan ada ketidaksinkronan data. Nah, kalau ketidaksinkronan data itu sebenarnya kan bisa diperbarui ya, bisa dibenerin gitu. Nah, kalau beda sama disinformasi. Kalau disinformasi itu memang informasi yang direkayasa. Oh, jadi ada memang niat jahatnya Iya, gitu ya, Bu. Ada mens rea kalau bahasa hukumnya, Bu. Iya, betul. Betul Ada banget. mens rea. Jadi ada informasi yang tadi katanya misalnya di TPS A misalnya, TPS A misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, sekian misalnya. Nah, ternyata di Sirekap kok beda. Itu sebenarnya kan bisa dibenerin dengan dilaporkan ke KPU ya. Nah, tapi kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mendisinformasikan, nah di situ sebenarnya permasalahannya gitu, Mas. Oke, jadi Menurut saya. jadi intinya itu harus kita telaah dulu sebenarnya ya, Bu ya. Iya, Karena betul. cukup kompleks sekali persoalan banget. informasi publik yang harus. Nah, dari kompleksitas yang ada, Bro Rusman, ini baiknya informasi ini apakah kita tutup saja untuk sementara? Karena juga sebelumnya nih penyelenggara pemilu pun menutup ini karena Iya, menjadi kegaduhan betul. nih. Cukup sulit sekali karena PR-nya sangat banyak. Memperbaiki sistem, memperbaiki literasi digital masyarakat, kemudian memperbaiki kemampuan dari penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Nah, untuk pemilu yang akan datang mungkin atau dalam waktu dekat kita akan pemilu kada, ini lebih baiknya seperti apa kalau pandangan Bro Rusman? Jadi pandangan saya ya perbaiki dulu. Diperbaiki dari sistemnya, kemudian literasi digital. Di negara lain tuh kalau nggak salah pemilihan udah digital semua. Datang ke TPS, ada yang datang ke TPS tinggal klik aja kan. Nah, bagaimana kita mau transisi hal ke situ, sedangkan untuk Sirekap aja kita belum selesai-selesai. Betul. Jadi kan kita perbaiki dulu literasi digital, sekalian memperbaiki sistem. Kalau nggak salah bahkan yang masih mencoblos itu 2 negara, kok salah Indonesia sama di Asia Tenggara kalau nggak salah, ada salah Asia satu. Tenggara. Nah itu, jadi ya nggak apa-apa lah kita sambil-sambil yang namanya evaluasi tadi kan. Mungkin dari KPU yang dia menganggap bahwasanya nanti di hari H 100.000 TPS ini server masih kuat ini, nggak akan down. Tapi rupanya kan pagi sampai siang itu down. Itu kan menjadi evaluasi dari KPU. Mungkin tahun depan diperbesar lagi. Dan untuk pilkada menurut saya ini nggak terlalu menjadi permasalahan yang besar ya. Karena masih lingkup daerah. Tapi semoga dari kawan-kawan KPU, dari Bawaslu bisa mengambil evaluasi-evaluasi dari pemilu sebelumnya. Oke, tapi untuk di pemilihan kepala daerah nih, Bro Rusman bersepakat juga nggak untuk ada informasi semacam Sirekap ini juga yang informasi, karena nggak bisa juga dikatakan quick count ya, karena ini resmi dari penyelenggara. Kalau quick count kan dia lembaga-lembaga tertentu, dia swasta berjalan sendiri, dia mencoba menghitung secara dengan sistem penghitungannya masing-masing. Tapi ini kan dari penyelenggara pemilu nih, penghitungan bisa dikatakan real count, cuman yang
dilakukan secara online gitu. Sepakat ada juga nanti di pemilihan kepala daerah ini? Sepakat. Karena ya itu tadi, kita harus membiasakan hal tersebut. Ya mungkin satu kali, 2 kali, 3 kali ke depan ya kita mungkin akan dihantam dengan hal-hal seperti itu kan. Tapi ya namanya ini kelak kan, ketika ke-5 kali, ke-6 kali mungkin kita sudah bisa transisi ke yang lebih baik lagi. Mungkin dari cara pemilihan yang udah bisa lewat HP nih kan. Walaupun itu berbahaya sebenarnya. Dan juga ya literasi digital tadi seperti ya bagaimana dari kawan-kawan ini tidak terlalu fanatik dengan calonnya. Biasanya kan kalau orang udah fanatik itu nggak mau nerima informasi yang lain selain calonnya. Itu yang sebenarnya bahaya juga kan, Bu? Iya. Dan juga bagaimana memilih berita tempat atau sumber berita yang terpercaya. Mungkin dari KPU, dari mungkin berita-berita nasional, berita-berita daerah. Itu sih sebenarnya yang menjadi peran penting. Ada faktor pendidikan juga dari masyarakat kita juga yang mempengaruhi mungkin karena puluhan juta yang tidak lulus SMP. Ini siap nggak ke depan? Berapa tahun lagi kalau prediksi dari Bro Rusman kita bisa seperti negara-negara maju di Eropa lah yang pemilihannya secara online, secara daring. Seperti apa? Kadang-kadang. Prediksi nih. Prediksi ya. Berapa tahun lagi nih Bro kira-kira? Mungkin 15 tahun lagi, 3 periode lagi. 3 periode lagi 3 periode lagi. Baru bisa ya? Ya. Indonesia ya. Kalau di kampus sendiri di UMB seperti apa Bro? Sistem pemilihannya kalau kita boleh sedikit Kalau sistem pemilihan di UMB itu masih coblos. Coblos juga ya? Tapi kemarin juga ada ngembangin sistem e-voting. Tapi nggak kekejar kan, ya udahlah. Masa saya menciptakan e-voting, saya yang mencalon. Orang curiga kan? Iya betul. Jadi mungkin nextnya nanti mungkin jadi bahan skripsi mungkin kan? Tapi nggak tahu, lihat aja nanti. Oke, tapi ada harapan yang cukup optimis ke depan ya supaya ada perbaikan. Tapi ada persoalan juga nggak waktu pemilihan kemarin? Itu pasti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya di setiap agenda pemilihan, baik di tingkatan RT mungkin ini selalu ada persoalan ya Bro? Pasti. Sepakat nggak dengan ungkapan ini? Yang kalah itu selalu akan merasa ada kecurangan dan kejanggalan dalam pelaksanaan dan prosesnya. Sepakat. Karena ya mereka masih mau mencoba menang, jadi mengulik terus. Itu sebenarnya. Oke, jadi harapan ke depan berarti berkaitan dengan pemilu kada ini tetap harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Berarti. Ya, sebaik mungkin. Oke, saya ingin ke Ibu Juliana lagi nih, berkaitan dengan komunikasi publik lagi nih Bu. Ya. Artinya ke depan ketika informasi memang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah terlalu complicated nih Bu, dari aplikasinya sudah terlalu runyam lah, tidak bisa diatasi dalam waktu yang singkat, apakah informasi ini lebih baik yang kita keep saja? Sudah parah nih berarti. Iya, berarti kan ini kan upaya yang upaya yang harus dilakukan kan memperbaiki sistemnya harusnya kan. Tapi sistemnya ini sudah berapa kali digunakan, bahkan sudah tahunan, sudah dipersiapkan dengan jauh-jauh hari, tetap masalah juga. Apakah informasi ini idealnya dalam sebuah komunikasi publik di-keep saja karena tidak bisa diperbaiki lagi? Ini untuk kasus film pemilu kemarin atau pilkada nanti? Kita evaluasi yang sebelumnya nih. Oh, yang kemarin. Kalau evaluasi yang kemarin kan langkah yang dilakukan KPU kan sebenarnya kalau menurut saya men-take down itu sudah cukup tepat ya, sudah cukup tepat karena dengan di take down itu sebenarnya kan meredakan sedikit kegaduhan itu loh, kegaduhan di masyarakat baik online maupun offline loh keduanya. Tapi persepsi publik ada juga yang menganggap bahwa ini di take down nih karena mau ada main nih di belakang. Ada main, oh iya pasti. Karena ada persepsi-persepsi kayak gitu pasti. Sebuah informasi itu kan orang belum tentu yang diucap A dan masyarakat menafsirkan juga A kan Bu? Iya pasti. Karena kan yang namanya persepsi orang masing-masing itu kan banyak ya. Jadi kalau kita mau mempersepsikan sesuatu kan kita latar belakang kita apakah tadi Mas bilang kan kalau ada pendidikannya ini ya salah satunya kan juga karena pengalaman masa lalu ada pendidikan seperti itu. Kalau kita mau memperhatikan satu persatu nanti masalahnya ini nggak selesai gitu loh. Makanya kan KPU kemarin udah mengambil keputusan di take down dulu gitu. Ya walaupun persepsi liar banget kan ya, iya memang ini sengaja lah di take down mau itu ini dan itu gitu kan, mau tambah
di-up-kan lagi angkanya dan lain sebagainya pasti ada kan ya Mas ya. Itu nggak bisa dihindari lah kalau hal-hal seperti itu. Nah, untuk sebenarnya untuk menjaga stabilitas salah satunya sih itu kalau menurut saya, maksudnya di take down itu. Nah, nanti kalau sebagai sarana evaluasi dan fokus kita kan pengoptimalisasi petugas pemilu ya. Nah, itu untuk kedepannya, nah supaya hal ini tidak terjadi lagi, saya rasa seharusnya dipersiapkan dengan lebih matang. Bukan berarti kemarin nggak matang ya. Jadi dari sisi teknologinya dulu deh diperbaiki dengan beragam mungkin simulasi dan lain sebagainya. Untuk 5 tahun ke depan harus dipersiapkan dari sekarang kan ya. Gitu kalau menurut saya sih. Tidak bisa sumber daya manusianya berjalan dengan optimal ketika sumber daya teknologinya pun tidak mensupport, Ibu. Iya, jadi sebenarnya harus support. Kalau itu tadi bicara masa pengoptimalisasian petugas, nah salah satunya yang harus dioptimalkan tuh itu juga teknologi. Oke, semakin menarik pembahasan kita akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir nantinya. Oke, pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.